Salam Patunggilan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap puji syukur kepada Tuhan, walaupun negara kita masih berjuang untuk memutus rantai penularan COVID-19, akan tetapi kami percaya ibu-ibu masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia atau ACWC tahun 2021 secara online. Tata ibadah ASEAN Church Women Conference akan dilayani oleh GKJW Jemaat Ringin Pitu. Mari ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia saat ini kita mulai. Ibu-ibu kami undang untuk berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Marilah kita kuduskan ibadah yang kita lakukan pada hari ini, ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Kita masuk dalam saat teduh, bersama-sama kita mengaku di dalam hati demikian. Ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia hari ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra bersama dengan saudara-saudara semua hari ini. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, kaum perempuan Gereja Kristen Jawi Wetan, tema ibadah hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sambut bersama-sama, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 4. Tuhan, dimuliakanlah namamu, Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyur
kuasamu, puji syukur kepadamu. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan mohon pengampunan atas dosa kita. Beriman tidak hanya persoalan memahami, melainkan juga persoalan mendengar. Sebagai orang beriman, sudahkah kita mendengar cerita orang lain? Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami jarang melihat, merasakan, terlebih lagi tergerak akan cerita orang lain. Beriman tidak hanya persoalan meminta bagi diri, melainkan juga meminta bagi yang lain. Sebagai orang beriman, sudahkah kita berdoa bagi orang yang sungguh berbeda dari diri kita? Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami tidak berdoa bagi lainnya. Beriman tidak hanya persoalan mendengar firman, namun juga persoalan menerapkan firman itu. Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami belum bisa menerapkan firman Tuhan. Beriman tidak hanya persoalan menyanyikan pujian bagi Tuhan, melainkan juga bersaksi akan kuasa Tuhan bagi lainnya. Ampuni kami apabila kami belum sungguh memuliakan Tuhan dengan bersaksi. Beriman harus totalitas, tanpa batas dan tanpa sekat. Mampukan kami untuk tetap berada dalam jalan totalitas kepada Tuhan. Saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Allah mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik, tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau. Maka ia juga yang akan menjadikannya kembali baik hanya oleh kasih. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Mazmur 116 ayat 6 sampai dengan 7. Kita bersama sambut firman Tuhan dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 467 bait 1, 2, dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah ujarku.
Ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan membaca dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Nehemia 1 ayat yang pertama sampai 6. Namun sebelumnya marilah kita bawa di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Terpuji Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus selama-lamanya. Perkenalkanlah ya Bapa, kami mempersembahkan sujud bakti di hadirat Tuhan dan memanjatkan puji syukur serta terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di hari yang indah ini Bapa, Engkau perkenankan kami untuk dapat membangun hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia di tahun 2021 ini. Di tengah-tengah peribadatan kami saat ini Bapa, kami akan mendengarkan, membaca, juga akan menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami masing-masing Bapa untuk dapat menerima firman-Mu. Juga terkhusus bagi Ibu Pendeta Bu Yuyun Purwandini yang akan melayankan firman Tuhan, tolong Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan nanti akan benar layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan terambil dari Nehemia 1 ayat yang pertama sampai 6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Halhia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu, yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sambut firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat PKJ nomor 115, Kusiapkan hatiku Tuhan. hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan
kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang berjudul Berani Membangun Kembali Rumah Tuhan. Ibu-ibu, kaum perempuan Gereja Kristen Jawi Wetan yang dihormati, dikasihi, dan yang mengasihi Tuhan. Jikalau kita semua sudah mau ikut ambil bagian terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita melakukannya dengan tidak maksimal, artinya dengan berat hati, dengan bersungut-sungut, dengan rasa enggan, pasti apa yang mau kita capai bersama untuk karya Tuhan tidak akan bisa tercapai atau terwujud. Berbeda dengan ketika kita melayani Tuhan, ikut ambil bagian dalam karya Tuhan dengan secara maksimal atau dengan sepenuh hati, apapun keadaannya, mulai dari kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan, terlebih lagi disertai dengan rasa empati dan simpati kepada umat Tuhan dimanapun kita berada, pasti apapun masalahnya itu kita tidak akan merasa sebagai beban yang berat. Dan inilah yang dihadapi oleh Nehemia ketika dia menghadapi peristiwa tembok Yerusalem dan rumah Tuhan hancur, rusak. Bisa kita bayangkan ibu-ibu bahwa kota Yerusalem, rumah Tuhan, tembok Yerusalem ini adalah sebuah kebanggaan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ketika masalah ini terjadi, semua bangsa Israel termasuk Nehemia diliputi rasa malu, sedih, menerima celaan, cercaan dari musuh bangsa Israel, yang akhirnya orang Yahudi hidup dalam pembuangan yang inilah yang membuat sedih hati Nehemia. Nehemia menghadapi persoalan ini tidak menganggap remeh.
Nehemia menangis dan berpuasa selama 4 hari, menyampaikan permasalahan ini kepada Tuhan atas situasi yang dialami oleh bangsanya. Nah, inilah yang membebani pikiran Nehemia, sehingga raja yang belum pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri pun ikut sedih. Bahkan menjadi heran melihat Nehemia. Mengapa Nehemia menangis dan berpuasa selama 4 hari? Nehemia peduli terhadap umat Tuhan yang kehilangan tembok Yerusalem, rumah Tuhan yang rusak. Nehemia sedih karena umat Tuhan dipermalukan dan dicemooh. Inilah yang sebenarnya yang dicari oleh Tuhan dari kita semua. Nehemia zaman sekarang. Saudara-saudara, dari bacaan kita hari ini Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 6. Ada beberapa hal yang bisa kita raih, kita capai dan kita ambil maknanya di dalam renungan kita hari ini. Yang pertama adalah Tuhan benar-benar ingin mencari, melihat dan memperhatikan kepada kita semua yang benar-benar ingin melakukan sesuatu bagi dunia ini, terutama dalam kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan yang kita layani. Bukan hanya melakukan untuk kepentingan pribadi, tetapi selalu kita terlibat, ikut menyelesaikan setiap persoalan yang ada, bukan semakin menambah beban masalah itu. Yang kedua, Tuhan juga ingin selalu mencari siapapun kita semua yang ingin peduli, merasa empati dan simpati terhadap jemaat Tuhan. Apalagi yang sudah semakin terpuruk, menghadapi persoalan, kegagalan, kesulitan, kejatuhan karena dosa, karena perzinahan, karena percabulan, karena pelecehan, kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, karena cinta uang, karena meremehkan orang miskin, dan lain sebagainya. Ketika kita hanya diam, hanya aktif ke sana kemari, tetapi tidak ada kepedulian untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini, khususnya umat Tuhan yang kita layani. Tuhan sama sekali tidak menghendaki itu terjadi dari kehidupan kita. Tuhan juga ingin mendapatkan pribadi-pribadi yang peduli, di mana ada dosa, yang sudah mengaburkan kasih Tuhan, yang sudah mengaburkan kuasa Tuhan. Inilah yang harus kita isi. Bagaimana dosa itu bisa jauh dari kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara, perlu kita renungkan bahwa dalam hidup, jika kita menikmati hidup ini tanpa berkat Tuhan, apapun yang kita lakukan, perjuangan apapun yang kita terapkan, kita lakukan, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjuang memberanikan diri untuk tidak hanya aktif dalam pelayanan di gereja, dalam kehidupan umat Tuhan, tetapi benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, yaitu
membersihkan kehidupan dari dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai hari ini kita semua belum pulih dari pandemi COVID-19. Kita semua masih bergumul dalam masa pandemi ini. Banyak orang merasa doa tidak terjawab, gereja juga tidak menyentuh dalam dunia dengan berita baiknya. Orang-orang yang berdosa merasa tidak dikasihi, tidak direngkuh untuk mengenal Yesus Kristus. Tidak ada persekutuan doa, tidak ada ibadah karena dalam masa pandemi kita dilarang untuk berkumpul, bergerumul, menjaga jarak, dan harus melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saudara-saudara, Nehemia ini adalah orang yang saleh, seorang pemimpin yang mempunyai iman, keyakinan yang hanya tertuju kepada Tuhan, iman yang tidak pernah tergoyahkan, dan ini tertanam kuat di dalam pikiran dan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi Nehemia zaman milenial, yaitu berjibaku melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan. Bagaimana situasi hidup dan kondisi setiap umat Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari kita tetapkan langkah seperti Nehemia. Terlebih dahulu selalu memahami, mengenal siapa Allah itu. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan pernah diam. Atau Allah yang tidak peduli dengan kehidupan umat manusia. Tetapi Allah yang selalu punya perhatian dan kepedulian dalam kehidupan manusia. Keberanian kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan adalah membuang jauh dosa, mulai dari penyembahan berhala, perzinahan, percabulan, pencurian, kebohongan, ketidaksetiaan, bahkan akar kepahitan pun kita bongkar. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana kita bisa hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam damai sejahteranya. Tuhan memakai kita sebagai Nehemia zaman milenial saat ini untuk melakukan banyak perkara yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita menghayati kembali sabda Tuhan di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 6. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini sudah tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan terambil dari 2
2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 12. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dengan mengumpulkan persembahan, kita iringi pujian dari Kidung Jemaat 393, bait 1 hingga selesai kita mengumpulkan persembahan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat bagi gereja akan disampaikan Ananda Niska. Lalu berdoa untuk bangsa Indonesia disampaikan oleh pemuda Saudara Dadang. Kemudian dari Bapak berdoa untuk persembahan yang disampaikan Bapak Dwi Syekh Pambudi.
Lalu doa bagi perempuan dan pengikut Kristus di Pakistan akan disampaikan oleh Ibu Yunari. Dan di akhir doa syafaat ini kita bersama-sama akan berdoa Bapa kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi sehingga bisa kami pakai untuk sarana kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau di surga. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami tempati ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati serta melindungi bangsa kami dari segala mara bahaya. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, bangsa kami sedang berjuang, bergumul dengan penyakit virus corona COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan kepada pejuang medis ya Tuhan, kepada pemerintah untuk menanggulangi masalah penyakit ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau bungkus bangsa kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bangsa kami juga bisa terjauh dari mara bahaya dan bencana alam yang terjadi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan yang ada ya Tuhan, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok desa ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada pemerintah kami ya Tuhan roh kebijaksanaan, sehingga mereka menjalankan sistem pemerintahannya dengan baik. Dan ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami sebagai selaku warga negara yang ada di sini ya Tuhan. Biarlah kami juga selalu hidup rukun, bisa saling tolong menolong satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Tuhan, ini seru doa permohonan kami landaskan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Asian Church Women's Conference tahun 2021, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan, berkatilah persembahan-persembahan ini senantiasa dapat menjadi sarana kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini, terkhusus di Gereja Kristen Jaiwetan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang menata akan persembahan-persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kecakapan, apa yang Ia kerjakan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, seru dan permohonan kami, semuanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur terima kasih kembali kami haturkan ke hadirat-Mu ya Allah atas segala penyertaan Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terbukti pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami juga mendoakan seluruh perempuan-perempuan yang ada di seluruh Asia. Tolong Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan kami para perempuan-perempuan agar kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk mendidik dan membimbing anak-anak kami agar anak-anak kami bisa mengenal Tuhan, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Bapa yang di surga, jadikanlah kami para perempuan-perempuan ini agar kami mampu melayani Tuhan dengan penuh sukacita seperti Maria yang telah mengambil bagiannya, yaitu melayani Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Jangan biarkan kami hidup seperti Marta yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini pula kami mendoakan para pengikut Kristus yang ada di wilayah Pakistan. Kiranya Tuhan bimbing, Tuhan urapi, Tuhan sertai para pengikut Kristus yang ada di Pakistan. Kuatkan iman mereka ya Allah, agar mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, agar mereka selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan.
Jadikanlah Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan saudara-saudara kami di Pakistan. Inilah Tuhan Yesus, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan menyempurnakan serta mengabulkan doa kami. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Menjadi persekutuan bukan hanya perkara apa yang disukai. Kami terbuka bagi mereka yang terbuka. Menjadi persekutuan bukan hanya perkara di dalam lingkup gereja. Di luar gereja kami juga adalah persekutuan. Memelihara persekutuan bukan hanya perkara kategorial. Kami terbuka dan harus bersanding dengan kategorial lainnya. Menjadi persekutuan harus mendengar rintihan persekutuan lainnya. Mampukan kami untuk melihat dan mendengar rintihan persekutuan lainnya. Kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu lebih luas dari lingkup jenis kelamin, jenis kategorial, bangunan gereja, dan cakupan pandangan indrawi manusia. Jadilah pewarta dan pendoa bagi yang lainnya. Bawalah kekudusan dan kesakralan gereja di dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Kita bersama-sama pujikan nama Tuhan. PKJ nomor 185 bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, pergilah dan bukan tundalah sampai nanti untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudarimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, damai sejahtera, penyertaan, kekuatan, dan solidaritas senantiasa diberikan oleh Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama pujikan nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah hari ini
Kidung Jemaat nomor 474, kepadamu puji-pujian.